Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madwa ya wasi'al kharamin wal habibul ladhi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muhtakimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih membahas tentang sebutan kemerdekaan. Dan ini sangatlah menjadikan diri kita semakin berbahagia. Mengapa ya? Karena merdeka berarti kita terbebas dari segala kekangan, dari segala eksploitasi, dan juga dari berbagai permasalahan hak atas bangsa ini yang dulu kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang, bangsa Belanda, bangsa Portugis, juga bangsa Inggris. Insyaallah, dan saat ini kita merdeka, alhamdulillah. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam mensikapi tentang visi misi kemerdekaan di dalam Islam? Tentunya satu hal yang sangat penting kita mengetahui terlebih dahulu arti merdeka. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia, kata merdeka berarti bebas. Bebas dari apa? Dari penghambaan, dari penjajahan dan sebagainya. Berarti berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Merdeka juga berarti apa? Bisa berbuat sesuai kehendaknya sendiri. Nah, di zaman Belanda ini digunakan istilah Merdeka. Kata dalam bahasa Belanda yang aslinya adalah dalam bahasa Sanskerta Mahardika. Kata ini digunakan oleh penjajah Portugis dan Belanda untuk menunjuk mantan budak India. Nah, dari situ kata merdeka lantas dimaknai bebas dari perbudakan lalu diperluas menjadi bebas dari penjajahan. Subhanallah. Berarti apa? Penjajahan berarti eksploitasi, pengekangan dan perampasan kehendak pihak yang dijajah, dieksploitasi sesama semata demi apa? Demi kepentingan penjajah. Pihak yang dijajah dikekang dan dirampas hak dan kehendaknya, kedaulatan menjadi hilang, mereka tidak bisa bebas bertindak sesuai kehendaknya sendiri, sebaliknya kehendak mereka dibatasi dan diatur oleh pihak yang menjajah. Subhanallah. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam yaitu untuk mengetahui visi misi kemerdekaan Islam yang hakiki ini. Nah, oleh karena itu sebelum Islam manusia dipaksa menghamba kepada manusia lainnya, baik karena terpaksa maupun karena kebodohannya. Itulah mengapa masa itu dinamakan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Bukan karena mereka tidak pintar, mereka tidak jenius, bukan. Tapi karena mereka tidak menggunakan akalnya, mereka bodoh karena menghamba kepada berhala. Insyaallah. Nah, di saat itulah Islam diturunkan. Islam membawa visi kemerdekaan umat manusia dalam makna yang paling jauh, yakni apa? Memerdekakan umat manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, dari bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, misi ini dinyatakan dalam surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada penduduk Najran. Di antara isinya adalah amma ba'du, aku menyuruh kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada manusia. Aku pun menyuruh kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan dari penguasaan manusia. Subhanallah.
Ini adalah surat dari Rasulullah SAW yang dikirimkan penduduk Najran. Subhanallah. Nah, misi Islam mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia itu juga terungkap dialog Jenderal Persia yaitu Rustum dengan Ribi bin Amr yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas setelah menggantikan Mughirah bin Syu'bah pada perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Ribi bin Amr, apa yang kalian bawa? Ribi bin Amr menjawab, Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang bersedia dari penghambaan kepada sama hamba atau manusia menuju ke lapangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempitan dunia menuju ke lapangannya dan dari kezaliman agama-agama Islam menuju keadilan Islam. Subhanallah. Nah, oleh karena itu di era pada saat ini, era sekarang ini, praktek penghambaan kepada manusia itu ada. Mungkin bagi sebagian orang berpandangan saat ini manusia sudah beragama sehingga tidak lagi menghamba kepada sesama manusia. Juga tidak ada lagi perbudakan seperti zaman dulu. Namun fakta menunjukkan bahwa mempraktekkan penghambaan ini. Apa wujudnya? Salah satu bentuknya adalah penyerahan wewenang, pembuatan aturan, hukum dan perundangan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus memahami bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni harus apa? Harus mau untuk menjalankan aturan Allah dan meninggalkan aturan manusia. Karena dengan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Islam bersyukur atas kemerdekaan, atas nikmat merdeka pada saat ini yang kita rasakan. Sebagaimana dulu ketika para sahabat dulu yang sebelum Islam ini telah disiksa oleh orang-orang kafir. Telah disiksa karena keimanan, karena kekuatan iman. Seperti Bilal bin Rabah yang telah disiksa oleh majikannya karena memeluk Islam. Subhanallah. Dan akhirnya terbebas dari perbudakan. Dan sebab Bilal bin Rabah menjadi seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam untuk membangun visi misi kemerdekaan Islam. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus senantiasa berusaha agar benar-benar dalam kehidupan kita pada saat ini kita bisa meninggalkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dorongan nafsu manusia itulah yang manusia terkekang dengan segala pengekangan atau eksploitasi yang dilakukan oleh manusia dengan kekayaan alam yang begitu melimpah ruah, dengan perundang-undangan yang mementingkan kepentingan pihak tertentu yang kemudian kita sebagai masyarakatnya tidak bisa untuk terlepas dari kekangan ini dan kita masih terasa terjajah. Nah, dengan memahami kemerdekaan yang hakiki dalam Islam itu, tentunya kita sebagai umat Islam berusaha semasa mungkin agar benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya ini kita rasakan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuhnya, yaitu dengan diterapkannya Islam dalam kehidupan kita ini yang mengatur kehidupan manusia seluruh alam ini. Karena dengan Islam diterapkannya
aturan Allah dijadikan sebagai aturan hukum dalam kehidupan kita saat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah dari penduduk negeri dan memberikan rezeki dari langit yang sangat luar biasa. Ini bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu di pagi yang cerah ini tentunya sebagai muhasabah kita untuk merenung di hari kemerdekaan ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan karunia dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang beriman, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Insya Allah kita semua akan mendapatkan karunia kemerdekaan yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.